Pada abad ke-17, Jepang mengalami transformasi besar di bawah pemerintahan Keshogunan Tokugawa Ieyasu. Namun, di balik kestabilan dan kemajuan yang diciptakan, terdapat babak kelam yang jarang dibahas, yaitu tentang penganiayaan dan pembantaian umat Kristen. Perjalanan agama Kristen yang dimulai dengan harapan besar berubah menjadi sejarah penuh penderitaan saat ribuan orang menghadapi pengkhianatan, penyiksaan, dan kematian demi mempertahankan keyakinan mereka. Dalam video ini, kita akan menyelami salah satu tragedi terbesar pada masa Edo tentang genosida yang meluluh lantakkan umat Kristen di Jepang pada waktu itu. Bagaimana agama Kristen yang awalnya diterima kemudian ditindas habis-habisan oleh penguasa. Kita akan melihat akar konflik ini, kebijakan keras yang diberlakukan, hingga nasib tragis para kakure Kristen, yaitu umat Kristen yang terpaksa menjalankan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Yuk kita bahas. Pada pertengahan abad ke-16, misionaris Kristen tiba di Jepang membawa ajaran baru yang diterima dengan penuh semangat oleh masyarakat, terutama di wilayah Honshu. Dipimpin oleh Saint Franciscus Xavierus dan para Jesuit lainnya, agama Kristen berkembang pesat, mencapai lebih dari 300.000 pengikut dalam beberapa dekade. Nagasaki menjadi pusat komunitas Kristen, dengan gereja-gereja yang berdiri megah dan kehidupan masyarakat yang mulai mengadopsi ajaran baru ini. Namun, keberhasilan agama Kristen mulai menarik perhatian pihak penguasa. Keshogunan Tokugawa yang tengah memperkuat kontrol atas Jepang melihat agama Kristen sebagai ancaman terhadap kestabilan politik dan budaya tradisional. Shogun Tokugawa Ieyasu mencurigai bahwa agama ini tidak hanya merusak nilai-nilai lokal, tetapi juga menjadi alat kolonialisme yang digunakan oleh Portugis dan juga Spanyol. Pada tahun 1614, Ieyasu mengeluarkan dekret yang melarang agama Kristen secara menyeluruh. Gereja-gereja dihancurkan, kitab suci dibakar, dan misionaris diusir. Praktik seperti fumi diperkenalkan, di mana seorang dipaksa menginjak gambar Yesus atau Maria untuk membuktikan bahwa mereka bukan Kristen. Mereka yang menolak seringkali menghadapi penyiksaan brutal yang dirancang untuk menguji iman mereka hingga titik kehancuran. Beberapa metode penyiksaan itu diantaranya digantung terbalik. Pada penyiksaan ini, korban digantung dengan posisi kepala di bawah dan tubuh terikat. Diletakkan di atas lubang penuh kotoran manusia. Mereka dibiarkan selama berhari-hari hingga meninggal perlahan karena kelelahan atau infeksi. Direbus hidup-hidup, sebagian umat Kristen dilemparkan ke dalam tong besar berisi air atau minyak mendidih, menyaksikan kulit mereka terkelupas perlahan sebelum menemui ajal. Penyiksaan di laut. Beberapa korban diikat dan dibawa ke laut untuk ditenggelamkan perlahan. Metode ini seringkali digunakan di depan umum untuk menanamkan ketakutan di hati orang-orang yang masih berani menyimpan iman mereka. Penganiayaan ini menciptakan ketakutan besar di kalangan umat Kristen. Banyak keluarga yang tercerai-berai, sementara sebagian lainnya memilih menjalankan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Keadaan semakin memburuk pada tahun 1637 ketika pemberontakan Shimabara meletus. Pajak yang mencekik dan penindasan agama yang tak tertahankan mendorong para petani di Honshu untuk bangkit melawan penguasa lokal. Para pemberontak ini dipimpin oleh seorang pemuda berusia 16 tahun bernama Amakusa Shiro yang dianggap memiliki karisma dan kekuatan spiritual. Mereka berlindung di Kastil Hara, bertahan dari serangan pasukan Keshogunan selama beberapa bulan. Namun, meskipun semangat mereka tinggi, kekuatan mereka tidak sebanding dengan pasukan Keshogunan yang didukung senjata modern dari Belanda. Setelah pengepungan panjang, kastil itu akhirnya jatuh. Ketika kastil runtuh, pasukan Keshogunan melakukan pembantaian besar-besaran.
Lebih dari 37.000 pemberontak termasuk wanita dan anak-anak dibunuh secara brutal. Tubuh mereka dibuang ke laut atau dibiarkan membusuk sebagai peringatan keras bagi siapa saja yang berani melawan otoritas. Penghancuran pemberontakan ini tidak menghentikan umat Kristen. Sebagian besar yang tersisa melarikan diri ke daerah-daerah terpencil, hidup dalam persembunyian sebagai kakure Kristen. Selama lebih dari 2 abad, mereka mempertahankan keyakinan mereka dengan menyamarkan praktik keagamaan agar tidak terdeteksi. Doa-doa mereka ubah menjadi bahasa Jepang dan patung Maria disamarkan menjadi seperti patung Buddha. Tragedi ini tidak hanya menghapus hampir seluruh jejak agama Kristen di Jepang, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi mereka yang bertahan. Baru pada tahun 1873, setelah restorasi Meiji, larangan terhadap agama Kristen dicabut, memungkinkan umat Kristen untuk kembali beribadah secara terbuka. Meski demikian, kisah penganiayaan ini tetap menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah Jepang, mencerminkan keteguhan iman di tengah penderitaan yang luar biasa. Kisah penganiayaan terhadap umat Kristen di Jepang pada masa Edo adalah salah satu babak tergelap dalam sejarah negara ini. Keberanian dan keteguhan iman yang ditunjukkan oleh para martir yang lebih memilih mati daripada menyangkal kepercayaan mereka, mencerminkan kekuatan spiritual yang luar biasa di tengah penderitaan yang tak terbayangkan. Dalam situasi yang penuh kekejaman dan penindasan, umat Kristen tetap bertahan, mempertahankan keyakinan mereka dalam diam, tersembunyi di balik dinding-dinding rumah atau gua-gua terpencil hingga lebih dari 2 abad kemudian. Meskipun agama Kristen secara resmi dilarang dan penganiayaan berlangsung selama berabad-abad, semangat dan warisan para kakure Kristen tidak pernah benar-benar hilang. Ketika larangan itu akhirnya dicabut pada tahun 1873, mereka yang hidup dalam bayang-bayang keluar dari persembunyian mereka. Dan meskipun jumlahnya jauh berkurang, mereka menjadi simbol keberanian dalam mempertahankan iman dalam keadaan yang sangat sulit. Peristiwa ini juga menggambarkan betapa pentingnya perjuangan untuk kebebasan beragama dan hak untuk memeluk kepercayaan tanpa takut dihukum atau disiksa. Pengalaman tragis umat Kristen Jepang, meskipun sering dilupakan dalam narasi sejarah global, tetap menjadi pengingat kuat akan biaya besar yang dibayar oleh banyak orang dalam mempertahankan kepercayaan mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa iman, ketika diuji oleh penderitaan dan penindasan, dapat tetap hidup, berkembang, dan akhirnya menang. Dengan mengingat tragedi ini, kita seharusnya lebih menghargai kebebasan beragama yang kita nikmati saat ini, serta berusaha untuk memastikan bahwa tidak ada orang pun yang mengalami penganiayaan semacam ini hanya karena iman mereka. Meskipun tragedi ini terjadi lebih dari 3 abad lalu, warisannya tetap hidup, mengingatkan kita bahwa bahkan dalam kegelapan cahaya iman bisa bertahan.